Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai protein pada organ motorik, yaitu aktin dan miosin. Jadi di sini ada anggota dari kelompok kami, yaitu ada Agis Fatimah Alwi, Nunung Uswatun Hasanah, Narumayang Aulia Safitri, Sri Susanti, Sifa Uljannah, dan juga Zorhainon Mutmainah. Oke, selama presentasi ini, alur dari presentasi kami akan didahului oleh pendahuluan, selanjutnya yaitu the major proteins of muscle are myosin and actin. Yang selanjutnya yaitu additional protein organize the thin and the thick filament into ordered structure. Dan selanjutnya myosin sites filament slide long actin thin filament. Oke, yang selanjutnya yaitu pendahuluan kepada Zur, dipersilakan. Baik, terima kasih Ima. Jadi untuk protein, miosin, dan aktin ini kenapa sangat diperlukan dalam organ? Karena organel dan makromolekul di dalam sel ini bergerak. Sebagian besar gerakan ini muncul dari aktivitas kelas motorik dari molekul yang berbasis protein. Nah, pergerakan ini didorong oleh energi kimia. Biasanya berasal dari ATP, agregat besar dari protein motorik tanpa perubahan konformasi siklik yang terakumulasi menjadi gaya yang terarah dan bersatu, gaya kecil memisahkan kromosom dalam sel yang membelah, dan gaya yang sangat besar yang bahkan mampu membuat contohnya itu kucing 1/4 ton melompat ke udara. Nah, interaksi di antara protein motorik menampilkan pengaturan komplementer dari interaksi ionik, ikatan hidrogen, hidrofobik, dan van der Waals di lokasi pengikatan protein. Namun, dalam profil protein motorik, interaksi ini mencapai tingkat organisasi spesial dan temporal yang sangat tinggi. Protein motorik sendiri mendasari kontraksi otot, migrasi organel di sembayang mikrotubulus, perputaran flagela bakteri, dan pergerakan protein yang menyebar di sepanjang rantai DNA. Protein yang disebut kinesin dan dinein bergerak di sepanjang mikrotubulus dalam sel, menarik organel atau mengatur ulang kromosom selama pembelahan sel. Nah, interaksi dari dienin dengan mikrotubulus menyebabkan pergerakan flagela dan silia pada eukariotik. Gerakan flagela pada bakteri melibatkan rotasi motorik kompleks di dasar flagela, helikase, polimerase, dan protein lain yang bergerak di sepanjang DNA saat mereka menjalankan fungsinya dalam metabolisme DNA. Di sini dapat dilihat sendiri pada gambarnya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Ima. Baik, terima kasih kepada Zur. Terima kasih kepada Zur. Selanjutnya yaitu penyampaian dari Sifa Uljannah mengenai protein utama otot, yaitu miosin dan aktin. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih Ima, moderator. Di sini saya akan menjelaskan the major protein of muscle are myosin and actin, atau protein utama otot kita itu adalah miosin dan aktin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kekuatan kontraktil otot kita itu dihasilkan oleh interaksi dua protein ini, yaitu protein miosin dan juga aktin, di mana keduanya itu tersusun dari filamen yang akan nantinya mengalami interaksi dan diistilahkan saling meluncur melewati satu sama lain agar kontraksi dapat terjadi. Nah, miosin dan aktin ini dia itu juga sebagai penyusun lebih dari 80% protein massa otot kita. Dan miosin ini terdiri dari 2 rantai berat pada bagian ekornya dan 4 rantai ringan pada bagian kepalanya. Nah, pada ujung karboksil atau karboksil terminusnya itu, dia itu dia ini akan diatur membentuk sebuah rantai heliks yang saling membungkus dan melingkar satu sama lain serupa dengan alfa keratin, seperti yang kita sama-sama bisa lihat pada gambar yang tertera pada slide. Di situ terdapat rantai berat yang di tail atau ekornya dan
terdapat 4 rantai ringan yang berupa titik berwarna biru-biru itu yang terdapat di kepala si miosin. Next. Nah, kemudian pada masing-masing amino terminusnya atau ujung aminonya itu, rantai berat ini memiliki protein globular yang dia itu berisi situs atau tempat ATP akan dihidrolisis untuk dilakukannya kontraksi. Nah, rantai ringan ini dikaitkan dengan si protein globular tadi, sehingga saat miosin ini berikatan dengan suatu enzim yang kita sebut dengan tripsin protease, maka sebagian besar bagian ekor yang berserat itu akan terpotong dan membagi protein ini menjadi komponen yang kita sebut dengan meromiosin, yaitu meromiosin ringan dan meromiosin berat. Seperti yang kita sama-sama lihat pada gambar 2, yaitu pembelahan oleh enzim tripsin protease dan papain yang nantinya akan memisahkan si kepala miosin, yaitu fragmen S1 dari ekornya, sehingga membentuk meromiosin berat dan juga meromiosin ringan. Kemudian domain protein globular yang disebut dengan miosin subfragmen 1 atau S1 tadi, atau bisa kita sebut sebagai kelompok kepala miosin yang dilepaskan dari meromiosin berat, itu akan dibelah oleh papain. Nah, fragmen S1 ini adalah domain motorik yang memungkinkan terjadinya kontraksi otot kita. Nah, fragmen S1 ini dapat memadat dan membentuk struktur secara keseluruhan seperti yang ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yaitu Ivan Raymond dan Hazel Holden. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 3. Nah, ini adalah representasi terbentuknya pita dari fragmen miosin 51 oleh ini berdasarkan penemuan oleh Ivan Raymond, di mana rantai beratnya itu yang berwarna abu-abu kehitaman dan 2 rantai ringannya itu yang berwarna biru. Next. Next, Sima. Ya. Kemudian dalam sel otot ini juga terdapat yang kita sebut dengan molekul miosin yang berkumpul membentuk struktur yang kita sebut dengan filamen tebal. Seperti yang kita sama-sama bisa lihat pada gambar 4, di mana strukturnya itu seperti serot atau seperti stick golf yang disatukan satu sama lain, dan dia ini merupakan inti dari satuan kontraktil. Nah, dalam filamen tebal ini, beberapa ratus miosin itu akan tersusun, ya, yang berupa ekornya itu akan saling tersusun bersatu membentuk struktur bipolar yang panjang, seperti yang kita lihat pada gambar 4, di mana domain protein globular pada salah satu ujungnya itu akan juga bertumpuk menjadi satu sama lain. Kemudian protein utama yang kedua yaitu aktin. Nah, aktin ini dia itu berlimpah atau ada di hampir semua sel eukariot. Nah, di otot, molekul monomer aktin ini kita sebut dengan G-aktin atau globular aktin yang akan membentuk polimer panjang yang kita sebut dengan F-aktin atau filamen aktin. Nah, filamen tipis ini dia itu terdiri dari F-aktin bersama dengan suatu protein lain, yaitu protein troponin dan juga tropomyosin, seperti yang kita bisa lihat pada gambar 5 yang bagian tengah. Yaitu F-aktin ini merupakan kumpulan filamen dari monomer globular aktin yang berpolimerisasi 2 kali lipat dan memberikan tampilan 2 filamen yang melingkar satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu adalah bagian filamen dari filamen tipis itu akan bersatu secara berurutan dari molekul monomer aktin yang bertambah pada salah satu ujung aktin. Nah, setiap monomer ini akan mengikat ATP, lalu menghidrolisisnya menjadi ADP. Nah, ATP ini akan dihidrolisis oleh F-aktin pada proses perakitan filamennya. Namun ini tidak berperan secara langsung pada proses kontraksi, khususnya dalam pembentukan energi. Nah, setiap monomer filamen aktin dalam filamen tipis itu akan mengikat secara khusus satu kelompoknya itu pada bagian kepala miosin. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar 6, di mana molekul aktin atau aktin filamennya itu yang mengisi ruang filamen yang berwarna merah dengan satu kepala miosin yang berwarna abu-abu dan 2 warna biru, itu akan terikat ke monomer aktin dalam filamen. Ini menurut koordinat oleh Ivan Raymond.
Mungkin sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya itu penyampaian oleh Nur Mayanggi dan Sri Susanti mengenai protein tambahan yang mengatur filamen tipis dan tebal menjadi struktur yang teratur. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein tambahan mengatur filamen tipis dan tebal menjadi struktur yang teratur. Otot rangka terdiri dari kumpulan otot paralel serat. Masing-masing fiber tunggalnya sangat besar, berinti banyak sel dan berdiameter 20-100 pm. Terbentuk dari banyak sel menyatu bersama. Satu fiber bisa memiliki mencapai panjang otot. Setiap fiber berisi sekitar 1000 myofibril dan berdiameter 2 pm. Masing-masing terdiri dari sejumlah besar filamen tebal dan tipis yang disusun secara teratur, dikomplekskan protein lain seperti pada gambar 529 ini. Kemudian, sistem vesikula membran datar yang disebut dengan retikulum sarkoplasma mengelilingi setiap myofibril. Diperiksa di bawah elektron mikroskop, serat otot mengungkapkan bahwa kerapatan elektron tinggi dan rendah disebut dengan pita A dan I. Pada gambar ini bisa dilihat ada pita A atau disebut band A dan band I. Kemudian band A dan band I ini berasal dari susunan filamen tebal dan tipis, yaitu sejajar dan sebagian tumpang tindih. Band I adalah wilayah bundel yang akan berisi penampang melintang, hanya filamen tipis, sedangkan pada pita A atau band A yang lebih gelap membentang panjang filamen tebal dan termasuk daerahnya di mana filamen tebal dan tipis paralel tumpang tindih. Membagi pita I adalah struktur tipis yang disebut dengan disk J. Tegak lurus dengan filamen tipis dan berfungsi sebagai jangkar yang dilekatkan pada Fi, filamen. Sebuah pita dibagi menjadi dua garis tipis, garis M atau disk M, daerah dengan kerapatan elektron tinggi di tengah filamen tebal. Seluruh unit kontraktil terdiri dari bundel filamen tebal yang disisipkan di kedua ujungnya dengan bundel filamen tipis atau yang disebut dengan sarkomer. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa otot serabut ini terdiri dari sel-sel tunggal, memanjang, dan beraneka ragam yang muncul dari banyak sel prekursor. Seratnya dibuat dari banyak myofibril, dikelilingi oleh retikulum sarkoplasma membranosa, dan merupakan organ filamen tebal dan tipis myofibril yang memberikan tampilan lurik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh Nur Mayanggi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penyampaian oleh materi keduanya, dipersilakan. Baik, di sini untuk penjelasan selanjutnya, di mana next slide mungkin. Oke, terima kasih Ima. Nah, di sini untuk selanjutnya, filamen aktin tipis ini dia akan dipasang di salah satu ujung disk dalam pola yang serupa. Perakitannya termasuk protein otot minor A aktinin, desmin, dan filamin vimentinin yang mengandung protein yang disebut nebulin. Untuk terstruktur sebagai helix yang cukup panjang, rentan, panjang filamen. Kemudian untuk garis M-nya sama atau mengatur tebal filamen. Ini mengandung protein paksamiosin, C protein, dan M protein. Kemudian untuk kelas lain protein yang disebut titin, polypeptida kinase tunggal terbesar yang ditemukan sejauh ini ialah titin otot jantung manusia yang memiliki 26.926 residu asam amino. Kemudian yang dimana dia akan dihubungkan yang tebal filamen ke disk Z yang menyediakan organisasi tambahan dengan struktur keseluruhan. Di antara fungsi strukturalnya, protein nebulin dan titin dipercaya bekerja sebagai 25 penguasa molekuler yang mengatur panjang tipisnya dan filamen tebal masing-masing. Titin meluas dari 2 disk ke garis M, mengatur panjangnya. TT sarkodimere
dan mencegah overextension pada otot ciri khas panjang sarkomer yang bervariasi dari satu jaringan otot ke berikutnya. Dalam vertebrata sebagian besar karena varian titin yang berbeda dalam jaringan. Hal ini dapat dilihat pada gambar yang berada di samping. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Oke, selanjutnya untuk materi filamen miosin yang bergeser di sepanjang filamen aktin akan disampaikan oleh Nunung Uswatun Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai filamen miosin yang bergeser di sepanjang filamen aktin. Jadi interaksi antara aktin dan miosin akan membentuk ikatan yang lemah. Contohnya itu pada protein dan ligan. Nah, ketika ATP tidak terikat pada miosin, permukaan yang ada pada miosin akan mengikat erat ke kepala aktin. Jadi dia tidak berikatan dengan miosin lagi. Selanjutnya, ketika ATP berikatan dengan miosin, ia akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat yang merupakan suatu siklus di mana miosin melepaskan subunit F-aktin dan berikatan lebih jauh dengan subunit lainnya yang ada pada filamen aktin. Nah, di sini ada 4 tahap proses pergeseran miosin di sepanjang filamen aktin. Nah, di mana yang pada tahap pertama ini, ATP akan berikatan dengan miosin dan clef pada molekul miosin terbuka, sehingga menyebabkan interaksi antara aktin miosin menjadi terganggu, yang selanjutnya ATP akan dihidrolisis pada tahap kedua. Next slide. Oke, pada tahap kedua ini, ketika ATP dihidrolisis, dia akan menyebabkan perubahan konformasi atau struktur protein menjadi high energy, di mana kepala miosin akan merubah posisinya yang menghubungkannya dengan filamen tipis aktin. Selanjutnya, miosin akan berikatan dengan subunit F-aktin. Kan tadi ikatannya itu high energy, sekarang dia akan berikatan dengan low energy, di mana pergerakan mendekati diskus Z dan menghasilkan suatu produk fosfat dari hidrolisis ATP tersebut. Dan di sana dia akan direaksikan dengan miosin pada tahap ketiga. Nah, kemudian pada tahap ketiga ini terjadi perubahan konformasi, di mana miosin clef ini akan menutup dan memperkuat ikatan yang terjadi antara aktin dan miosin. Bisa dilihat perubahan dari tahap pertama hingga tahap ketiga ini sedikit berbeda. Kemudian next slide. Nah, pada tahap keempat ini, power stroke selama konformasi berlangsung pada kepala miosin ini akan dikembalikan ke resting state sesungguhnya. Nah, jadi dia akan kembali lagi ke bentuk awalnya. Orientasi ini relatif terjadi terhadap aktin, sehingga dia akan memberikan perubahan di mana ekor pada miosin tadi akan ditarik menuju diskus Z, di mana kemudian ATP dilepaskan untuk melengkapi siklus dari tahap keempat ini. Sebagai informasi, setiap siklus ini menghasilkan sekitar 3-4 PN gaya dan memindahkan filamen tebal sekitar 5-10 Nm relatif terhadap filamen tipis. Karena mayoritas filamen tebal di kepala miosin, bukan berarti tidak ada yang terikat di filamen tipis atau aktin. Jadi di aktin itu ada sekitar 1-3% ikatan. Nah, hal ini dapat mencegah filamen tebal dari slipping backward atau istilahnya tergelincir apabila ada suatu kepala miosin lepas dari subunit aktin dari yang sudah berikatan. Dengan demikian, filamen tebal akan meluncur ke depan melewati filamen tipis yang berdekatan. Proses ini banyak ditemui pada sarkomer di serabut otot yang menyebabkan otot itu berkontraksi. Kemudian interaksi antara aktin dan miosin ini harus diatur agar kontraksi hanya terjadi sebagai respons sinyal yang sesuai dari sistem saraf. Nah, pada tahap pergeseran filamen aktin dan miosin ini,
Regulasi tersebut dimediasi oleh kompleks dua protein, di mana seperti yang kita kenal ada protein tropomyosin dan troponin. Next slide. Nah, protein tropomyosin ini, dia itu berikatan dengan filamen tipis atau filamen aktin. Nah, dia juga memblokir situs untuk kelompok kepala myosin karena ikatannya dengan filamen tipis tadi. Sedangkan untuk troponin, ion kalsium dari retikulum merupakan dia berasal dari ion kalsium dari retikulum sarkoplasmik. Nah, pelepasan ion kalsium tersebut berikatan dengan troponin seperti interaksi pada protein dan ligan, sehingga menyebabkan konformasi berubah pada tropomyosin troponin kompleks. Dia akan memperlihatkan situs pengikat myosin pada filamen tipis, kemudian terjadilah kontraksi. Nah, untuk gambar Nah, di sini otot rangkai yang bekerja membutuhkan dua jenis fungsi molekul yang saling berhubungan dalam pengikatan protein dan katalisisnya, seperti interaksi antara aktin dan myosin tadi, kemudian interaksi protein dan ligan, seperti imunoglobulin dengan antigen yang bersifat reversibel dan membuat partisipan tidak berubah. Akan tetapi ketika ATP-nya akan mengikat myosin, ia akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Jadi myosin ini bukan sebuah protein pengikat aktin, tapi dia juga merupakan enzim ATPase. Moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Cukup sekian dari presentasi mengenai protein pada organ motorik oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.